jangan-jangan ini kalau nggak ke 02, ke 01 nih. Ah. Ada nggak ke arah situ, Pak? Nah tentunya ini kan pertanyaan yang menarik ya Mas Chandra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukanindonesia.com hadir untuk Anda lagi. Dan hari ini kita kembali mengulas hal-hal yang sedang viral di media sosial dan juga sedang viral di Indonesia. Baik, di depan Chandra sudah ada Bapak Maruli Tuasilaban. Ya, Mas Chandra. Beliau adalah pimpinan dari Satukanindonesia.com ya. Dan juga baik media sosial dalam hal ini ya. Kita tuh ada YouTube ya, kemudian ada website ya, kemudian kita mempunyai TikTok juga ya. Ada Mas Chandra. Instagram, ada Facebook juga, Facebook, Twitter. Oke. Ya. Dan nanti usahakan Anda menengok media-media sosial kita yang lainnya selain YouTube dan juga TikToknya. Apa kabar Pak Maruli? Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Chandra sehat dan baik. Oke. Tadi ya Chandra membaca media sosial sedang ramai banget nih. Iya. Tentang berita Pak Ara ya, atau Pak Marwar Sirait ya. Iya. Dari politikus PDIP yang hengkang dari PDIP, dan ini beritanya juga sangat ramai sedang dibicarakan. Nah, kalau Bapak sendiri selama ini mengamati Pak Ara ini seperti apa nih Pak, pandangan Bapak di awal nih? Ya, Mas Chandra dan pemirsa Satukanindonesia.com dimanapun berada, kembali kita jumpa pada kesempatan ini untuk melakukan ulasan tentunya terkait dengan berita yang paling menarik ya, berita yang paling hot untuk dalam 1-2 hari ini, yaitu terkait dengan hengkangnya politisi atau kader PDIP Perjuangan Marwar Sirait mengundurkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini di dalam berbagai pemberitaan media mainstream, termasuk rating yang paling tinggi ya dalam 1-2 hari ini. Nah, tentunya pengunduran diri seorang Marwar, kader PDIP, di momentum menjelang Pilpres ini, tahun politik ini menjadi sangat menarik Mas Chandra dan pemirsa. Kenapa menarik? Karena di dalam politik tentunya sangat memungkinkan dikaitkan satu terhadap yang lain. Apalagi situasi dan kondisi meregangnya hubungan Pak Jokowi yang diusung oleh PDIP dengan Ibu Mega dan PDIP. Tidak hadir di acara ulang tahunnya PDIP yang ke-51 minggu lalu kan. Dan tentunya ada pemberitaan Marwar mundur dari PDIP, ini menjadi sangat banyak tafsiran-tafsiran terkait apa makna di balik mundurnya Marwar Sirait ini. Dari perspektif pemberitaan secara tuntas, di dalam pemberitaan memang Marwar mengatakan pengunduran dirinya dilakukan sebagai langkah untuk mengikuti jejak dari Pak Jokowi ya, yang sudah menjauh dari PDIP kan begitu. Itu alasan yang disampaikan oleh Marwar Sirait keluar dari PDIP. Tapi namun dari segi pemberitaan sebetulnya ini masih sangat dangkal ya. Apa murni ini memang hanya karena sebatas itu, atau jangan-jangan ini kalau dari berbagai pengamat ya, tentunya momentum ini juga menjadi sangat penting dipertimbangkan untuk menentukan langkahnya. Kalau kita kaitkan dengan misalnya apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan, tanggapannya mengenai mundurnya Marwar Sirait, ya tentunya hal yang biasa keluar dari PDIP, dan dikaitkan dengan sepertinya ada yang membuat hubungan ini meregang.
antara PDIP dengan Marwarar Sirait, yaitu di debat terakhir, debat capres terakhir kemarin itu menurut Ganjar ada anak atau keluarganya Marwarar yang sudah memakai seragam biru, lawan politiknya merah. Ya artinya mungkin memakai seragamnya capres nomor urut 2 Prabowo Ganjar, Mas. Prabowo Gibran, Mas. Ya. Kode itu ya, Pak ya. Ya kode artinya tentunya dari sisi politis, kalaupun yang tahu sekarang kan intensi komunikasi politik antara PDIP dengan Marwarar Sirait, ya mereka. Nah tentunya intensi ini sangat ditentukan bagaimana aksi dan reaksi. Aksi dari seorang Marwarar yang merupakan kader yang sudah lama mengikuti rekam jejak bapaknya almarhum Sabam Sirait di situ. Nah, mendapat karpet merah di PDIP karena memang almarhum Bang Sabam Sirait. Nah, itu kayaknya menjadi skala prioritas di situ kan begitu. Tapi kalau kita lihat ya dari Pak Ara sendiri ya, itu istilahnya ketika ada acara terkait dengan PDIP, beliau selalu yang terdepan lah ya. Dalam hal ini selalu yang mengcounter atau membela PDIP dalam hal ini ketika berada di media-media ya kan ya. Itu jadi memang posisi Pak Ara ini memang penting juga nih Pak ya di PDIP, dan ini termasuk kerugian ya buat PDIP dengan henggangnya Pak Ara ini. Menurut Bapak bagaimana Pak? Dalam dunia politik ya memang soal kader silih berganti itu hal yang wajar. Nah tentunya kalau Pak Marwarar Sirait ini selama ini menjadi terdepan di dalam memberikan sebuah pemberitaan terkait dengan PDIP, ya mungkin saja kan ada pendekatan-pendekatan lain, ya boleh, ya mungkin media darling begitu Mas Chandra ya. Nah lagi-lagi ini kan soal fungsi dan peran Mas Chandra, itu tugasnya kader itu kalau misalkan bisa saja didaulat di depan kan begitu, dan bagaimana juga wartawan atau kaum jurnalis memposisikan seorang narasumber. Nah, itu Mas Chandra. Soal ada kerugian ya gimana mau, kalau partai tentunya punya pertimbangan lah untuk bisa saja ada kerugian, bahkan sebaliknya bisa saja itu sebuah keuntungan. Artinya PDIP lah yang tahu tentang aksi dari seorang Marwarar. Mengapa PDIP bersikap seperti itu kepada kadernya? Iya kan? Jangan-jangan kita nggak menuduh. Jangan-jangan ini ada sikap ketidakloyalan, kita kan nggak tahu ini. Iya, kalau seperti kata Pak Ganjar kepada wartawan, anaknya ada memakai seragam capres nomor urut 2, kan begitu. Nah kita kan nggak tahu ini. Artinya ini bisa dikatakan merugikan. Apakah ini bisa merugikan atau menguntungkan? Kalau ini dipertahankan, misalkan ini seolah-olah ada kader yang mungkin saja itu diasosiasikan sebagai kadernya, tapi bekerja untuk yang lain, kita kan nggak tahu ini. Kita nggak tahu sebetulnya aksi atau gerakan-gerakan politik yang dilakukan oleh seorang Marwarar sebagai kader PDIP, tapi kita nggak tahu kerja-kerja politiknya di balik layar, kita kan nggak tahu. Nah bisa saja kita kan sebagai media nggak bisa ini, Mas Chandra. Baik, nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar lah ya. Tadi kan memang sudah diterangkan oleh Pak Ganjar Pranowo bahwa Pak Ara ini kayaknya nih condong ke arah capres lain. Ada kemungkinan sih Pak, jangan-jangan ini kalau nggak ke 02 ke 01 nih. Ada nggak ke arah situ Pak? Nah tentunya ini kan pertanyaan yang menarik ya Mas Chandra ya. Bagi media tentunya tidak setelah ada pernyataan mengundurkan diri. Pertanyaan yang menarik berikutnya adalah apa langkah politik berikutnya dan kemana arah politiknya, kan begitu Mas Chandra. Bagi kita sebagai praktisi media ya melihatnya seorang politisi tentunya tidak berhenti
sebatas mengundurkan diri. Tentunya ini sudah diperhitungkan dan ada agenda lebih lanjut di tengah situasi politik yang saat ini adalah sebentar lagi akan melakukan pemilihan dan dari berbagai pihak ini kan ada 3 pasangan capres, 1, 2, dan 3. Ada yang mengagendakan dan menargetkan, katakanlah pasangan capres nomor urut 2 menargetkan 1 putaran. Nah, berarti selesai kontestasi ini sudah ketahuan ini kabinet ke depan, kan begitu, Mas Chandra. Kita kan nggak tahu ini, apalagi dalam pemberitaan sedikit ulasan berita kepada Marwarar Sirait. Marwarar Sirait kan yang pernah dipanggil oleh Presiden Jokowi ke istana persiapan untuk dilantik menjadi anggota kabinet. Konon Marwarar kan sudah menggunakan pakaian seragam putih sebagaimana calon anggota kabinet lain yang akan dilantik menjadi anggota kabinet. Namun di detik-detik terakhir pelantikan, Marwarar Sirait tidak jadi, namanya pada akhirnya tidak muncul sebagai anggota kabinet. Nah, tentunya ini bisa menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menarasikan, melakukan analisa terhadap langkah-langkah politik seseorang. Kita kan nggak tahu apakah Marwarar ini sudah punya agenda, sudah punya hitung-hitungan, deal-deal politik terkait dengan sikap dan langkah politik yang diambil dan yang akan dilakukannya bagi kemenangan, katakanlah misalkan capres nomor urut 2 menang. Nah, kemungkinan kan dilihat dari segi garis politiknya, Mas, tidak mungkin ke capres nomor urut 1. Paling tidak kemungkinannya kalau menjawab pertanyaan, kemungkinan arah politiknya Marwarar ini kemana, kan begitu. Paling tidak, nih kalau kita lihat PDIP kan sebagai partai, harus diakui bahwa dia adalah murni partai nasionalis dan partai yang membasis, ya kan. Nah, gitu Mas Chandra. Jadi kalau dikaitkan dengan partai-partai pendukung capres yang ada saat ini, kita tahu bersama capres nomor urut 1 kan didukung oleh partai PKS, partai Nasdem, dan partai PKB. Jadi lihat dari garis politiknya sedikit kemungkinannya. Nah, kan begitu Mas Dana. Dikaitkan dengan partai pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka yang didukung oleh Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan PBB, dan tentunya partai baru selain Partai Demokrat, ya. Nah, ini kemungkinannya, dan dilihat dari sosok seorang capres Prabowo Subianto, ini adalah dari nasionalis. Jadi kalau analisa kita, ya ini kan tentunya waktu yang akan menjadi saksi. Apakah nanti mendeklarasikan diri di Marwarar ini di capres nomor urut 2 Prabowo Gibran, kita belum tahu. Tapi dilihat dari pemberitaan sehari, yaitu setelah Marwarar mengundurkan diri dari PDIP, kelompok-kelompok partai pendukung atau TKN dari capres nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah menyampaikan sinyal seperti Mutia Hafid, anggota TKN Prabowo Gibran, menyatakan pintu terbuka untuk saudara Marwarar Sirait, kan begitu ya. Jadi bagi Marwarar ini sebuah peluang. Tentunya juga kita kan nggak tahu, apalagi Marwarar juga kan ada kerja-kerja yang selama ini bersinggungan langsung dengan Presiden Jokowi. Nah, jadi kita kan nggak tahu secara pastinya, tapi paling tidak berbagai variabel arah gandulnya Marwarar ini politiknya ya kemungkinan ke
dukungan ke capres nomor urut 2 Prabowo Gibran, Mas Chandra. Dan pemirsa, ini kalau kita dilihat dari kacamata umum ya, dari kacamata awam, Pak Ara ini memang lumayan berprestasi Pak ya di PDIP ini kan, karena memang sering diundang jadi narasumber ya di TV One, di beberapa media yang lain kan ya. Seolah-olah ini memang ada kerugian untuk PDIP nih, walaupun tadi Bapak mengatakan mungkin juga keuntungan juga ya terkait dengan loyalitas dan sebagainya nih. Nah Pak, ada informasi nggak sih Pak kalau misalnya nih seorang masuk ke sebuah partai ya, nah itu apa saja sih yang peraturan-peraturan yang umum Pak ya, agar dia itu dianggap loyal atau mungkin bagaimana Pak? Ada informasi buat masyarakat nggak nih? Kalau kita peraturan partai ini? Kalau kita kan melihatnya begini Mas, terkait dengan arah politik, arah dukungan politik atau pilihan politik dari Marwarar Sirait yang selama ini kita ketahui kader terdepan dari PDI Perjuangan, ya lebih kepada dukungan politik, Mas Chandra. Antara capres nomor urut 1 atau capres nomor dukungan terhadap capres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Nah, kita lihat ini bukan mendaratkan dukungan ke partainya, tapi ke capresnya. Nah, jadi soal misalnya Marwarar ini ke partai mana, mungkin masih agak jauh, tapi setelah capres lah ya. Setelah capres kan begitu, Mas Chandra ya. Yang lebih mengemuka ini dukungan capres mana ini? Marwarar ini akan berlabuh ke dukungan capres mana ini kan? Apalagi di masa-masa sekarang ini juga masih ada terbuka untuk katakanlah untuk dukungan-dukungan ke capres-capres atau kelompok-kelompok masyarakat itu kan belum tertutup. Nah, artinya momentum ini mungkin barangkali akan digunakan oleh seorang Marwarar yang sudah media darling, iya kan? Yang selama ini ya sangat familiar dengan teman-teman wartawan, iya kan? Ya itu karena memang akan mengemuka lagi nanti misalkan Marwarar menyatakan mendukung capres mana kan begitu. Itu gitu Mas, bukan soal ke partai mana dia nanti pilihannya. Tapi kalau soal misalkan mekanisme atau rekrutan anggota partai, tentunya partai yang paling relevan memberikan ulasan ya. Jadi setiap partai itu beda-beda ya peraturannya? Ya saya kira yang ada berangkat dari hakikat partai politik. Sesuai dengan fatsun partai politik masing-masing di Indonesia ini kan berangkat dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik. Ya partai politik menurut undang-undang asasnya itu adalah asas tunggal, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sepanjang asas ini diterapkan, saya kira siapapun warga negara yang berminat untuk bergabung dalam partai politik pada prinsipnya memungkinkan sekali. Ya, hanya saja memang kita ketahui selama ini tidak bisa kita pungkiri. Ada beberapa partai politik yang bersifat agamis. Iya, iya kan? Bersifat agamis, misalnya ya seperti PKS, seperti Partai Umat, seperti PBB. Partai ini kan partai PKB. Walaupun PKB kan ya kadang-kadang di sana banyak juga yang bercampur baur ya kan. Nah, itu. Nah, kalau untuk masuk ke partai politik saya kira tidak menjadi hal yang terlalu menarik dalam ulasan, tapi politisi yang hengkang dari satu partai ke partai lain di momentum politik yang sedang memanas saat ini, itu yang menjadi pemberitaan yang menarik, Mas Chandra. Iya. Karena memang karena pernah menjadi anggota DPR RI, bawahnya punya pengikut lah dalam ini ya. Ya memang punya pemilih yang luar biasa kan ya. Ini Pak Marwarar ini kan bukan satu periode, 2 periode anggota DPR. Sebelumnya sudah pernah menjadi anggota DPR di Jawa Barat, Mas Chandra. Ini kan mengikuti
Dan posisinya kan diuntungkan oleh almarhum bapaknya, yaitu Bapak Sabam Sirait, yang kita ketahui dari perjalanan karir politik almarhum Bang Sabam Sirait itu adalah mewakili partai PDIP. Partai Kristen di PDIP. Oh gitu. Iya, jadi itu mewakili kelompok Kristen, kelompok Kristiani di PDIP sejak meleburnya beberapa partai di PDI pada awalnya dan terakhir menjadi PDIP. Nah, jadi ini kan sebuah garis perjuangan politik yang sudah diraih oleh almarhum Bang Sabam Sirait, yang adalah ayah dari Marwarar Sirait. Jadi itu yang mungkin barangkali yang menguntungkan Pak Marwarar Sirait ini. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ini kan Pak Ara kan keluar nih dari PDIP nih Pak. Iya. Nah nanti ada pengaruh pengurangan suara nggak nih? Gitu. Suara dari Ganjar nih kan ya? Gitu. Iya. Karena memang di bawah Pak Ara kan kemudian dia punya fans, punya apalah gitu kan. Ada nggak ke arah situ? Dalam kacamata kita karena ini soal yang dilihat orang sekarang ini kan capres, Mas Chandra. Bukan ke arah situnya kali. Iya, bukan lagi karena kebetulan juga Pak Marwarar ini kan bukan caleg ya. Oke. Ya, tapi paling tidak ya sedikit akan inilah ya. Ya sedikit akan mempengaruhi. Hanya saja memang kita kan nggak tahu ini aksi yang sebenarnya dari langkah dan gerakan politik yang dilakukan oleh Pak Marwarar Sirait ini selama ini, apakah memang murni ini mendukung capres nomor urut 3 atau tidak, kita kan nggak tahu ini. Nah, sedikit kan menjadi pertanyaan besar apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar kan. Pada debat terakhir itu ya kelihatan anaknya di sebelah. Nah, ini kan kita nggak tahu ini kan begitu. Pada ada juga berlaku fatsun politik di sebuah partai kan. Bahwa memang satu keluarga ya satu garis gitu kan. Gitu Mas Chandra. Itu mungkin barangkali salah satu faktornya, dan tentunya ini juga tidak bisa dilihat secara sepenggal-sepenggal. Gitu Mas Chandra. Sehingga soal dampaknya terlalu besar signifikan apa tidak, ya ini kan masih ada waktu untuk berproses sampai tanggal 14 Februari. 1 bulan kurang ya Mbak ya? Iya, Mas Chandra. Baik, sepertinya itu saja Mbak ya hari ini. Mas Chandra. Sepertinya itu saja untuk hari ini, dan mungkin boleh kesimpulannya Pak? Ya, jadi terkait dengan pemberitaan hengkangnya kader PDIP dari PDIP yaitu Marwarar Sirait, itu sebuah langkah yang wajar, lumrah itu. Dan dibalik semuanya itu mengapa harus pindah, ya Marwarar sendirilah yang tahu. Dan kemana arahnya seperti yang kita sampaikan, kemungkinan tidak jauh itu dari nomor urut 2 dukungan politiknya kan begitu Mas Chandra. Baik, kita nggak tahu ya arah dari Pak Ara itu mau kemana. Seperti halnya sebuah bajai Pak ya. Bajai itu kan berjalan sesuai dengan maunya. Iya, maksudnya dia arahnya ke kanan atau kiri hanya sopir bajai dan Tuhan yang tahu ya. Karena biasanya kalau dulu ya, nggak tahu deh sekarang ya. Dulu itu sennya rada kurang berfungsi. Baik, saya Chandra dan juga dengan saya Marudi Tua Silaban. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like dan subscribe satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia.